Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Maka dia panggil Allah Ta'ala nigi majepus itong matungan atau engkai maka ada waktu panggil Allah Ta'ala tsumma istaqamu na inapa na pandanungan iro ada naro pandanungan itepuk na pandanungan amalakna tatanazzalu alaihimul malaikah iwatun nama tu melo masarat tubuh si bawa nyawana nono ni malaikat kesedepena turunlah malaikat di dekatnya agana se malaikat jamaah yang dimuliakan Allah Allah takhafu wala tahzanu atana Allah Ta'ala ajana mumetau ajana mumasara ini nawa fa'abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan digembirakanlah mereka ipacak diurioni rekero atana Allah Ta'ala nasabak suruga pamasina Allah Ta'ala pada toha angkai purna janjian Allah Subhanahu wa Ta'ala di pitane onrona rekero ni mate asrat tuguna si banyawan atau engkewe istiqamah teman nunungi tepuk ina si bawa amalakna sini nato meloi mati jamaah ini bilang Allah ipita manangi ondon mati asre mondrin datang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuklah yang paling berbahagia adalah orang yang istiqamah tadi pada lona nareko pada toh ini nareko risangi maka namaga pedina nareko angka tahu melok memana mengedeng jemaah dibilangkan siwali naseng tematata siwali ajen aki kuburu siwali ajen aki linoy untuk pedina artinya si tengah mati tahu nareko eloi memana naik ya semua sakit yang dirasakan ketika mau melahirkan akan hilang seketika dari kujaji ni iro anak-anaknya na pitang induk nama kalian kini anak musalama dan yang mana gitu pedih. Inilah yang dihadapi orang-orang yang istiqamah waktu namelo mati. Memang yang kita tahu jamaah yang dimuliakan Allah biasanya sakaratul maut luar biasa sakitnya. Ada yang mengatakan pedihnya itu 300 kali sabutan pedang pada lona mereka lagi todok iaga sana liwat taki we keteluratu udah pedina di tengah sakitnya itu jamaah dibiarkan Allah waktu nama pedih ya roga gaywe dapat timpa babana lanyi epitani ondota pitani ondota maka tidak terasalah nyawa yang dicabut oleh malaikat maut itu meninggalkan tubuh karena kegembiraan di dalam hati. Nah ini tadi ondrona surga pamasina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tersenyum cak biru-biru itu namelo mate sebab ini tadi ondrona namun imaga pedin na perasai waktu nailo asrat tuguna sebawa nyawa. Ini istiqamah jamaah dimuliakan. Oleh karena itu pemuare mancaji baraka maksari kemana iya agak senang kegiatan yang luar biasa. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang bulan ini bulan Rabiul Awal diperingati gesena momen kelahiran beliau yaitu Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak salah tanggal 5 September bertepatan dengan 12 Rabiul Awal. Mereka itu maulud maka kita sudah ada beberapa yang melaksanakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah tasbih yang dimuliakan Allah.
terkait dengan momen yang ada sekarang, kesidi ayat na Allah Ta'ala melo peletukan, kira-kira menjadi renungan buat kita terkait dengan bulan Maulid ini. Dalam surah Al-Ahzab ayat 21, masa horo yewi ayat maka dari Nabi Muhammad Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh terdapat pada diri Rasul Muhammad, Rasulullah Muhammad SAW, uswatun hasanah, akacoram madece, pada kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri seorang nabi, seorang Rasulullah Muhammad SAW, uswatun hasanah, akacoram madece masar ikut menang, tapi angka sarana. Siapa yang bisa mengikuti Rasulullah? Nasabaya ulangi mereka mamul jamaah dibilangkan Allah, tentu bukan sekedar memperingati, bukan sekedar merayakan, tapi kita ingin membangkitkan kecintaan kita kepada Rasulullah. Meloki mapuji lori Nabi ta, meloki maciuri sunnah-sunnah, ajaran-ajaran. Nah, kira-kira jamaah yang dimuliakan Allah, siapa yang bisa mengikuti Rasulullah? Ini ayat ini. Migana kira-kira mulai macuri Nabi ta. Surah Al-Ahzab ayat 21. Siapa orang dari umat Nabi Muhammad SAW yang mampu mengikuti Rasulullah, yang menjadikan Nabi sebagai uswatun hasanah? Sambungan ayat telun rupai umat Nabi ta yang bisa mengikuti Nabi secara baik, dengan baik. Betul ada juga yang menemu, tapi ini paling baik. Angka syarat utamana. Ini ayat jemaah yang dimuliakan Allah turun agak senang berhubungan dengan perang Ahzab, musuh Al-Ahzab. Biasanya musuh Ahzab benar itu perang koalisi, perang sekutu. Ya Nabi ta utuna tahun kedua Hijriah terjadi perang Badar. Perang Badar. Utuna perang Badar mapadilada atinna yaro musyrikin, orang kafir Quraisy. Sebab lekale jemaah dimuliakan. Maka dewi pemimpinnya kita akan ketemu tahun depan. Tanya nggak topeng, kita akan perang lagi. Sebaliknya, tahun depannya terjadi perang Uhud. Tujuan mereka cuma satu, membunuh Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana caranya supaya Rasulullah dibunuh? Terjadi perang Uhud. Mereka mengumpulkan para tentara-tentara terbaik, kemudian berjanji untuk bertemu di sekitar bukit Uhud. Ini pura mendre umrah, pura mendre tanah merajai jemaah dibilang Allah mesti biasa lo masyara okoro bukit Uhud, okoro morma musuh nabita. Sebenarnya Nabita tidak mau perang di situ. Dia namanya lo okoro. Makanya kita pikir bagaimana kalau kita tunggu saja di Madinah? Karena kita lebih kuasai medan di Madinah. Tapi kita perang di sini. Tapi maka mana yang anak muda WD, kita terima tantangannya ya Rasulullah. Mereka bersemangat jamaah dimuliakan Allah. Para pemuda Muslim pada saat itu bersemangat untuk menghadapi orang-orang musyrik. Nah, sebab nafuri biasa menang. Tahun lalu kita menang, kenapa kita harus di Madinah? Kita ke Uhud. Akhirnya
lalu Nabi Muhammad SAW di Uhud menunggu. Apa yang terjadi jemaah yang dimuliakan Allah? Menurut sebagian ahli sejarah, umat Islam kalah. Dikalah pasukan Nabi. Lebih 70 sahabat Rasulullah yang meninggal dunia, yang gugur. Salah satu diantaranya adalah Amure Nabi Hamzah bin Abi Thalib. Nah, maka dari sesana ada sana topan berita sejarah ada dan kalah Nabi. Meskipun banyak yang terbunuh, mereka tidak berhasil membunuh Rasulullah. Nah, sebaik tujuan apa? Iku bicara na Yunus Nabi na Yunus Muhammad. Tidak mampu mereka membunuh, meskipun Rasulullah terluka. Jadi angkat ombak, kenai agak sana pilih Nabi. Sempat mengenai pipi Rasulullah, sehingga giginya juga sempat copot. Jamaah ini dimuliakan Allah. Nah, sebab mereka tidak puas dengan hasil perang Uhud, maka desi topema sih, terseruntuk memang. Seruntuk memang, topemang. Mereka mempersiapkan tentara kurang lebih 10.000. Ini adalah koalisi antara suku-suku di Arab, sekutu Pak, bersekutu. Atau maka bersekutu Amerika, bersekutu Inggris, bersekutu ini kebiasaan negara-negara kafir yang ada di sana untuk agar menyerang umat Islam. Orang Arab juga bersekutu. Makanya disebut Al-Ahzab. Al-Ahzab artinya sekutu, berkoalisi. Bukan hanya bangsa Arab dan suku-suku Arab di situ, tapi mereka juga bersekutu dengan orang-orang Yahudi di Madinah. Jadi angka polisaliwa, angka topol ilalam. Yang tadinya hidup berdampingan dengan Rasulullah, orang-orang Yahudi di Madinah bersekutu dengan orang-orang Quraisy Mekah untuk membunuh Rasulullah Muhammad SAW. Maka dari ini Nabi tapi kok gini caranya ini. Mereka datang dengan jumlah besar, sementara jumlah kita pada saat itu jamaah di belakang Allah tentara Nabi kita sekitar 3.000 gawang, 3.000 orang. Namun ya roh mega toto munafik, itu pun banyak orang munafik, yang berusaha menggembosi, melemahkan perjuangan Rasulullah beserta sahabatnya. Karena maka aja nanti mulung agak liuk pelana, tidak ada tempatmu di situ. Terus sebui bawa melawan 10.000, bagaimana caranya? Engkau maka ada mereka lesuya islun Allah Ta'ala dia agak tuh jaga bola aku engkau makan aku tuh ayah aja tak buka-buka apa boleh. Mereka akan menjarah rumah-rumah kita. Ada koto lo mana okwe. Al-Azab jemaah ini dimuliakan Allah. Maka dia pemerintah Salman Al-Farisi, ya Rasulullah, untuk melawan 10.000 dengan 3.000 mungkin kita tidak mampu. Itu gimana caranya? Sebaiknya kita membangun parit, maka buah kisolokam. Parit disebut khandak. Dari asap perang Khandak, jadi mati asap perang Al-Azab, mati asap perang Khandak. Membuat parit di sebelah utara Mekah. Hanya itu yang bisa dilewati oleh kafir Quraisy. Nah, sebelah selatan, sebelah timur, sebelah barat dikelilingi gunung dan batu-batuan. Tidak bisa lewati di situ. Hanya bisa lewat sebelah utara. Maka disepakati membuat Khandak, membuat parit sekitar kurang lebih 3 kilo, 3 sampai 4 kilometer jemaah yang dimuliakan Allah. Luanna iro agasana Khandak sekitar 4 sampai 4,5 meter. Jadi kira-kira unta tidak bisa melompat. Dinulai luput agasana unta
Ia lamunna sekitar 5 meter. Yang perdi memang kasih kubungi 5 meter ya, lamunna jamaah dimiliki Allah. Dalamnya 5 meter, lebarnya sekitar 4,5 meter. Berapa lama jemaah dimiliki Allah dibangun? Sekitar 15 hari. Disitulah Rasulullah ikut menggali parit. Luar biasa purun kali ini sejarah Nabi tanah langgai agak senawat tanah nasabak batu. Melewasan langgai tanah batu sambil menggali parit. Jadi Rasulullah tidak hanya mengatakan ayo kita menggali parit, beliau juga turun ikut menggali. Pemimpin yang luar biasa. Bahkan Rasulullah ikut berpuisi, memberikan semangat. Pada orang maka agak senang memberikan genderang semangat agar mereka bersemangat untuk, karena pada saat itu musim paceklik, kemarau. Jamaah yang dimuliakan Allah, setelah 15 hari Jajni agak senang parit, maka datanglah tentara Quraisy dari Mekah berjumlah sekitar 10.000 orang. Mereka melihat, wah, daerah dilematik kayak luar biasa ini umat Islam di Madinah. Bagaimana caranya kita menyeberang? Nakal wajib nasengan parit selokangnya, jamaah yang dimuliakan Allah. Pada saat itu tidak pernah terjadi perang jamaah dimuliakan, jadi musuh tahu. Yang terjadi mereka saling menunggu. Saling menunggu. Rasulullah beserta pasukannya menunggu di sebelah parit, dikepung dari belakang oleh orang-orang Yahudi dan ditunggui dari depan oleh orang-orang musyrik. Akhirnya mereka kelaparan. Jadi agak andre meloki malan andre ku kota agak tentaranya Yahudi habis perbekalan. Disitulah muncul karakter-karakter yang ada. Angkara maka dawa Nabi tu ngamuga je iye. Tu ngamuga rojan Cina pangala Ta'ala. Situlah muncul jamaah dimuliakan Allah. Akhirnya datanglah pertolongan Allah. Datang angin topan, badai. Ini dalam surah Al-Ahzab disebutkan. Dan datang angin topan, badai, membuat mereka terusir dari tempat itu. Hadirin dimuliakan Allah, kondisi inilah yang disinggung oleh Allah tadi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dalam kondisi sesulit apapun, jadikan Rasulmu sebagai teladan. Jangan berputus asa, angkat itu contoh. Namun tidak bisa diikuti Rasulullah dengan baik jamaah dimuliakan Allah kecuali 3 syarat. Nomor sidi, liman kana yarjullah, to angkawe niyakna risinimna amalakna de gagalai sengedina pangala Ta'ala bawa nakatai. Hanya Allah tujuannya, bukan pandangan manusia. Mas sempajang pengalatan nakatai. Mau puasa pengalatan kata, panca yupati pengalatan kata, semua mengharapkan ridha Allah. Ilahi anta maksudi ridha kematlubi. Biasa Pak Guru yang ada guru kan, ipuang ilahi anta maksudi, ini nih katai, ridha kematlubi, riomi puang yang minasai, mutennya riona pada kru patau. Tanir riona lakiku, tanir riona bainiku, tanir riona matuaku. Rio tak puan. Orang-orang seperti inilah yang mampu mengikuti Rasulullah SAW. Narik kotan, kita belum mampu sampai ke situ, kita harus berusaha. Kembali mereka. Berusaha gitu. Sebab karena kita innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amal itu disertai dengan niat yang baik. Tergantung niatnya.
Nareko niya mo pangalata, mululungi pangalata. Nareko niya mo lino, mululungi milino. Ano mo rusi dira? Ay kapis anyalita. Kapis anyalita ba? Jama de binaga pangalata la mo to gira wakat masampaya. Dan itu goleng nih. Dan itu karena jabatan. Dan itu karena saya terhindar dari demo. Sekarang demo Pak. Mega demo laki Jakarta. Baru juga di Pangkajen. Ada orang yang dekat dengan masjid. Nareko elo mak kampanye tahu. Kira-kira gini kena katai jemaah ini bilang. Ternyata pengelatan katai. Melo supaya mereka tahu pilih. Seperti itu. Tapi digau kampota. Hadir yang dimuliakan Allah. Nomor 2. Nomor 1 genre. Pengelatan katai. Nomor 2. Wal yaumal akhirah. Tujuan hidupnya bukan di dunia, tapi akhirat. Asal-asal maka daki yang kelinga kada dunia hanya sementara, akhirat selama-lamanya. Dan dia lino akad akhirat minus akhirat. Jadi sinna tindakan-tindakannya selalu berorientasi akhirat. Nah. Dan dia lino bawang. Meskipun dunia ini juga penting untuk kepentingan kita di akhirat. Dunia adalah ladang. Okoki mondro mataneng okoki mondro magesena apa sapa oselek namati kita akan dapatkan di akhirat. Nomor 2. Jadi orientasi hidup kita akhirat. Sampai ini bilang ke Allah. Dan dia lino bawah. Dunia menjadi kendaraan. Tunat-tunang ngeta untuk lolongi atau tungat tamat tidak serimudin apa Allah Subhanahu wa taala. Itu syarat kedua yang bisa mengikuti Rasulullah. Dari kulino minakate dan oleh macam nabi. Nah sebenarnya nabi ta pura melo 2 jamaah di belakang Allah. Akada ya Allah kumpulkanlah saya bersama orang-orang miskin. Melo mi kasih hasil nabi ta. Kira-kira yule kasih siapa? Kita mampu berdoa dengan Rasulullah. Ya Rasulullah jadikan saya orang miskin. Orientasinya rah akhirat. Pasti meloki sogi, meloki matare pangkata, meloki makanja palon rumata, meloki saron reko todangkan. Kalamana tuma ceko-ceko. Yang penting saroki. Mereka tuh macik-ciko tuh dangka zaman di mereka berarti tanya kok ngalah tali kata piku cerita melo macer lebita mereka macik-ciko ki dangkang macik-ciko ki magalu ibin ku mana pita una tahu tanya kok ngalah tali kata tanya akhir ayat kata itu linom ya kata dan itu apa yang terjadi namun bembe beri bolana neng puri mana tuh gimana hasad tidak pernah tenang melihat tetangganya bahagia biasa to agak sana to maseriati ini tahu dia nama senang nyawana mitai sila suran nami te beri bolana menyamang atau tungenna itu maseriati itu sudah yang ketiga menurut telu jemaah dibilang Allah wa zakarallaha zikran katsira. Orang yang banyak mengingat Allah. Dia apa aja masih kiri. Allah, Allah, la ilaha illallah. Tidak pernah lepas hatinya, mulutnya, dan seluruh anggota badannya berzikir kepada Allah. Akhirnya sesikiri. Sempaja. Zikir pertama sempaja. Itulah zikir formal. Namun makan jana zikir taril seleuna sempajangnya
nareko dia tak sempajang berarti dia tafajukai perintah na Allah Ta'ala. Maka dia Allah Ta'ala aqimis sholata li zikri. Patatong sempajangi untuk merengaran lor iya. Merengaran. Itu tujuan sempajangi Pak, merengaran. Jadi nareko tong sempajang merengaran kilo di Allah Ta'ala. Sebab tujuannya memang ya. Bukan yang lain. Masalah apa? Sebab ini rubah tahu ya. Lasata memang ya tak lupa. Setiap yakai Allahu Akbar, tapalannya ibu Allah Ta'ala je. Sini na anu ya lupa ya. Mubah mana memang? Mubah ni agasan na sandalata, mubah ni oto, mubah mana baru-baru. Setiap mengucapkan Allahu Akbar. Situlah kelemahan kita. Dari komakwir ipalesu si kemo. Tak lupa kapuang. Langsung panyata. Jamaah ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wala zikrullahi akbar. Zikir inilah yang paling besar di sisi Allah. Maksudnya sempajangnya. Sempajangnya. Nareko makanja ni sempajata makanja to si kirita risayuna sempajangnya ini tu harap pang Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang mampu mengikuti Rasulullah Muhammad SAW. Makanya agak sana asa tulis sempajar risayuna sempajangnya sikir itu. Sikir palo sempaja palawanganna sempajangnya. Palawanganna sempaja loro nannya palawanganna sempaja asrae. Betul ada tidak pernah lupa kepada Allah. Masih kiri. Hadir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah 3 syarat utama dari pemilu masyhur Nabi Muhammad SAW. Ya. Memuari dari kumatu mamuluki jamaah yang dimuliakan Allah. Tinggal ramu pe. Yang sampai masuk ni matu masih ya lupa sih. Sama kultur lasata ini afatul ilmi anisyan. Ilasan pak disengengi atak kelupang. Ini sebenarnya nyakilor ki si mata watawaso bil haqi watawaso bis sabar. Seperengara-perengara iki. Namun ye matu dia nawadi makare wah di musirna bahas ustaz. Di musirna bahas ustaz. Imatoro ni riolo imato. Nawadi gimana dia? Maku meturu sing pak disengi. Harus diulang. Dia pernah janji dari kuyulangi. Dia pernah janji. Saya pernah berguru pada satu guru zaman di bilang Allah. Lebih kasih ulang kira-kira hampir 1 bulan. Saya pulang balik sana. Apa mula malam pertama sampai malam terakhir sih dibawa pembahasan. Dia mau tuh agak sih istilah bahas. Dan karena ya apalah iru gagah. Ya apalah iru materinya. Zaman di bilang Allah. Akhirnya menusuk ke dalam hati. Menusuk ke dalam hati. Nah, sebab yang kelingan itu tujuh teman-teman lebih selesai melebiki jamaah ini mereka Allah. Kisah tentang perang Khandaq tadi ini salah satu sebab utama mengapa Rasulullah menjadi panutan, menjadi contoh bagi umatnya. Tapi bukan berarti kita hanya mengikuti Rasulullah di situ. Kedewi kaidana uspa agsana atau pandita usulu al ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Yaitu dalil itu sih teks dalil itu berlaku karena keumuman lafaznya, bukan karena kekhususan sebabnya. Nareku angka sabak nama pakwe, maka meskipun sebabnya adalah khusus, tapi boleh berlaku umum. Boleh berlaku umum. Oleh karena itu mengikuti Rasulullah SAW harus cerdas. Tidak semua apa yang dilakukan Rasulullah SAW itu kita ikuti umatnya. Kan sebab kiasa khususiyah, kekhususan bagi Nabi. Contoh, ya Nabi ta reko pura mak jenek nama tinro, dia nak jenek pe mana reko moto. Dia nak jenek. Cuma dia bilang Allah.
nareko pure ma jenek nama tindro dena jenek nareko moto bila otoki kira-kira makro nggak bisa. Oke, akhirnya Nabita, kalau saya tidur mata saya tertutup tapi hati saya tidak pernah agak senang lupa kepada Allah. Dia nalenya perengaran Nabita nareko matindro nareko lenya perengarata merusak batal ni jenek ta terus sabana nareko tutudang to pura ma jenek na tomatindro nataraka burita jaban dibilangkan Allah batal itu akan jenek ta nareko taraka burita selama tidak terangkat pantat ketika dia berwudu sudah berwudu ke tidur maka itu tidak membatalkan wudu ya jangan dibilangkan cakado kina cakado liolo kita raka burita rusak itu rusak nih jeneta tapi Rasulullah tidak. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah mempunyai seorang istri, pernah beristri seorang anak yang masih kecil, namanya siapa jemaah dimuliakan Allah? Siti Aisyah, kira-kira 12 tahun kapan umurnya? Gimana? Kira-kira nareko angka to bene umur 10 doang oke. Belok terima. Belum terima. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada satu. Karena bita gondrong melampai gamana, melampai weluana. Melampai uluan itu karena budaya Arab pada saat itu memang suka memandang baik orang yang panjang rambutnya. Memang coba negara kayak ustaz mau ke mau melampai sandera juga gondro pak awal kan udah apa ada gitu ustaz aja gitu. Tidak sama. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala mengikuti Rasulullah SAW harus dengan ilmu, harus dengan niat yang baik. Pemuare ulangnya mencaji agak senang waktu yang spesial bagi kita semuanya sehingga kita dapat mengikuti Rasulullah SAW dengan sepenuh hati. Ingat syaratnya jamaah yang dimuliakan Allah. Degagan ni atas yang dina pengalat alih katai. Nomor 2 agak senang akhirat adalah orientasi hidup kita, dan yang terakhir memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.